Kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10-an Allah menurunkan kitab Zabur untuk bangsa Bani Israel, sebagaimana difirmankan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Pemiasawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan di dalam sebuah kisah berkaitan dengan kaum Nabi Daud alaihissalam, bahwa rakyat di wilayah kerajaan Nabi Daud hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Atas perintah Allah mereka melaksanakan ibadah pada hari Jumat dan bekerja pada hari-hari yang lain. Di sebuah wilayah bernama Kota Ailah, masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka ingin mengganti hari ibadah menjadi hari Sabtu. Apa yang terjadi pada kalian? Kata Nabi Daud. Aku lihat kalian bingung dan ragu. Bukankah ini adalah wilayah kita? Bukankah kita yang paling tahu mengenai profesi kita sebagai nelayan? Itu kata Yahuda. Mari satukan langkah dan kita tentang peraturan pemerintah mengenal hari beribadah ini. Pokoknya ini demi kepentingan kita. Benar-benar Yahuda, sambung yang lain. Benarkah Yahuda? Kita harus bersatu untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Yahuda berkata, kita mengganti hari peribadatan ini demi kepentingan pekerjaan kita. Kita bekerja mulai hari Ahad sampai Jumat. Nah, setelah mendapatkan ikan yang banyak, maka di hari Sabtu kita beribadah. Dengan demikian, pikiran kita sangat beribadah menjadi tenang. Begitu teman-teman? Setuju? Kata Yahuda meyakinkan. Mereka menjawab dengan serempak setuju. Ketika sedang asik membicarakan hal ini, tiba-tiba Nabi Daud datang. Mereka segera keluar menemui Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud, apakah kalian hendak berpaling dari perintah Allah dan menetapkan hukum sendiri yang bertentangan dengan perintahnya? Nabiullah, untuk wilayah ini hari Jumat tidak cocok digunakan untuk beribadah. Kami bekerja keras selama seminggu hingga badan kami terlalu lelah untuk beribadah pada hari Jumat. Kami ingin melepaskan lelah pada hari Jumat dan beribadah pada hari Sabtu. Bantah salah seorang kaumnya. Bukankah Allah telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Mengapa kalian ngotot untuk beribadah pada hari itu? Kata Nabi Daud. Pokoknya kami hanya mau beribadah pada hari Sabtu, tegas Yahuda melawan. Saudara-saudara sekalian,
Aku ingin mengingatkan kalian akan murka dan azab Allah yang sangat pedih. Kalian sudah sering mengkhianati nabi-nabi kalian sendiri. Kalian gemar berbuat maksiat dan kemungkaran. Apakah kalian lupa dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan? Nabi Daud mengingatkan mereka. Mendengar nasihat ini, Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang sadar. Kelompok kedua, mereka yang menentang. Mereka yang berpikir Nabi Daud tidak menghendaki mereka hidup sejahtera dan hanya mengkultuskan hidup pada ibadah semata. Kelompok ketiga adalah kelompok yang kebingungan. Mereka memperhatikan kelompok pertama, tetapi juga mencermati kelompok kedua. Akhirnya, mereka mengikuti kelompok yang menjanjikan harta dan kekayaan dunia. Tindakan Bani Israel ini membuat Allah murka. Allah kemudian memerintahkan Nabi Daud untuk melarang orang-orang melaut pada hari Sabtu. Hari-hari berlalu dikisahkan. Amdan merupakan pemuda yang malas beribadah. Amdan sangat gemas melihat ikan-ikan malah bergerombol di tepi pantai pada hari Sabtu, hari di mana mereka tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan. Amdan dan kemudian berpikir keras hingga terbesit ide licik di kepalanya. Pada pagi Ahad yang telah ia nanti, Amdan memanggil semua nelayan agar ikut bersamanya ke laut. Luar biasa, mereka mendapatkan hasil yang amat melimpah. Nelayan yang lain sampai terheran-heran dengan hasil tangkapan yang didapatkan. Nelayan lain akhirnya mengikuti apa yang telah dilakukan Amdan. Namun, wilayah pemasangan jaring di tepi pantai sebagian besar sudah dikuasai oleh Amdan. Mereka sadar bahwa Amdan telah berlaku curang dengan memonopoli wilayah penangkapan ikan. Bahwa Amdan telah berlaku curang dengan memonopoli wilayah penangkapan ikan mereka. Nelayan-nelayan itu marah dan emosional. Kekacauan dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Mereka mengikuti hawa nafsu untuk berebut harta benda. Hingga pada satu malam yang sangat mencekam, langit nampak begitu menakutkan dan laut seakan mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani keluar. Tidak ada yang berani seorang pun keluar rumah. Setelah pagi menjelang, angin bertiup lembut dan laut tampak tenang. Orang-orang keluar untuk mencari nafkah. Tetapi ada yang aneh di perkampungan orang-orang yang inkar itu. Jalan-jalan tampak sepi dan semua rumah tertutup rapat. Mereka yang ingkar itu ternyata berubah wujud menjadi kera dan babi. Penderitaan ini mereka alami selama 3 hari tanpa makan dan minum. Inilah balasan bagi orang yang durhaka dan sombong. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali orang yang menentang Nabi juga menentang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita supaya taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya agar kita bahagia hidup dunia dan akhirat. Kita sebagai manusia memang memiliki sifat serakah, tetapi kita jangan terlalu mengikuti hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kedurhakaan sehingga Allah
dengan janji siksanya terbukti kepada kaum Nabi Daud alaihissalam. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.